Aku sampai, drop drop modal itu sampai 2 Mencapai gitu. digit, pernah. Mulai aja dulu, Iya. jatuh kemudian. Mulai lagi, Jatuh jatuh lagi, lagi. iya. Mulai lagi, jatuh lagi. Iya. Enggak. Yo, sup guys? Halo guys, welcome back. Welcome to Trimoto Podcast. Wow. Nah, oke, kita hari ini nggak tahu mau bahas apa, kita bahas. Nggak tahu kan udah ditentuin. Ini posisi udah kalau ini. Oke, jadi kita hari ini mau ngulik-ngulik Bro Fajar kan? Ngulik. Ya, kita mau bahas soal dunia entrepreneur. Entrepreneur. Satu, Oke, dia iya. beliau mungkin bisa dibilang sekarang statusnya CEO juga. Ya, CEO. Dan juga salah satu pengurus komunitas. satu komunitas ya, oke. Ya, yang Oke. lumayan besar Salah juga satu, ya, salah di Ya, kota ini ya. di kota ini. Iya, di kota ini. Jadi Bro Fajar pasti banyak banget cerita yang bisa menginspirasi kita juga Betul. pastinya. Iya. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, pantengin aja karena yang ku tahu bisnis beliau banyak. Betul. Dan beliau juga dikelilingi oleh circle-circle yang positif. Alhamdulillah positif. Iya, jadi Iya. kita bertiga ini punya 3 karakter yang berbeda. Hmm. Bro Fajar nih yang paling positif di antara Paling kita bertiga. gitu ya. Dan gue yang paling plenger kan. Gue Seolah-olah ya kayak aku bagus banget gitu. Iya. Iya. Jadi pasti bakal banyak banget insight yang bisa bermanfaat teman-teman buat kita. terima. Allah. Insya Allah, amin. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Iya. Jadi Bro Fajar, untuk Oke. pertama kalinya nih pertanyaan. Gimana? Gimana caranya dari bekerja, Ya. desain, Oke. terus memulai bisnis? Ya aku sebutin dulu ya. Jadi ketika pas sudah dapat kerja nih, kita kan udah selesai kuliah ya. Betul. Nah, cerita kita kemarin itu kan pisah tuh. Jadi aku dapat pekerjaan di luar dari circle kalian, terus juga lanjut kerja ke Tangerang gitu. Ke beda ya, maksudnya merantau gitu, jauh jaraknya. Nah, lama-kelamaan ya tahu bahwasanya bukan hanya gaji aja yang mau didapat atau penghasilan, tapi ada sesuatu atau value yang, pengen dideketin. Contoh kayak tentang orang tua gitu ya. Nah, mulai ada kesadaran dari situ. Terus resign, walaupun memang dicegat sama yang punya yang Yang punya perusahaan. iya, yang operasi ya bosnya lah gitu ya. Sampai 3 kali ngajuin resign tapi nggak disetujuin, sampai terakhir tuh bawa makanan khas Palembang. Buat disetujuin. Buat disetujuin. Cegat itu, cegat tuh apa ya? Cegat. Oh iya, maksudnya ditahan ya, sorry. Ya keluar nih semua. Bentar dulu. Oke. Tolong cacat dulu ya. Oke, siap. Oke, makan lo. Bro Fajar, bagaimana ceritanya Bro Fajar? Iya. Tadi lagi nyolong cacat. Step awal merintis ya kan, dari awal sampai ke titik sekarang gitu. Betul. Oke, ya dari dunia kerja ya, ketika udah resign, sebenarnya kalau pas sebelum resign itu udah kepikiran mau usaha apa aja. Contoh kayak usaha mau bikin ini ya, bikin, tanam jamur itu, ada jamur Iya. bukan jamur kuping, tapi jamur crispy. Oh, iya. Iya betul, terus, kayaknya baru itu aja sih yang oh iya, salah satunya kayak ternak ikan, kan ikan gabus kan lagi apa namanya, cukup cukup diminatin, apalagi dengan kota yang memang kota pempek gitu. Ya. Dan itu peminatnya banyak. Tapi kan jadi tantangan itu, ketika mau resign, kan kita belum tahu ya, belum tahu untuk memulai bisnis tuh kayak gimana. Ya. Sedangkan pendidikan kita kan, fokusnya itu menghasilkan pekerja. Betul. Ya pendidikan kita itu menghasilkan pekerja. Belum fokus banget untuk apa namanya, untuk, jadi perwirausaha atau entrepreneur gitu. Nah tantangannya di situ ketika udah resign, kita punya budget nih, budgetnya dari, pesangon atau, yang udah selesai kerja dengan masa waktu yang panjang, itu dapat dapat lumayan lah ya. Nah yang jadi struggle-nya itu ketika udah selesai dari kerja, itu mindset entrepreneur sama pekerja kan beda. Beda banget. Iya, kan, kita tahu sendiri kalau kerja di industri yang emang udah bagus, pengennya tuh semuanya bagus aja gitu. Jadi awal mula tuh riset sama Mas Ryan, riset,
Cuman risetnya tadi itu buang-buang waktu kan, sedangkan kita kan belum ada income. Ya, Pengennya bagus segala macam, ya ujung-ujungnya, cost-nya habis, betul. gitu. Drop lah intinya kayak gitu, drop. Karena secara pendidikan juga kita dari kecil pun nggak diajarin soal entrepreneur Iya, Iya, sebenarnya kan. betul, Jadi kita kayak mulai dari nol lagi kan. iya, iya. walaupun ada mata kuliahnya ya, tapi cuma 1 semester itu kan ya. Iya, Ya, betul. Jadi, hal yang basic ketika kita entrepreneur itu sukar untuk didapetin kecuali kalau memang kayak kayak memang dari keluarganya, terus juga memang dari lingkungannya itu udah mendidik untuk jadi entrepreneur gitu, kayak jual beli, mungkin minimal jualan telur lah gitu kan, itu kan ya udah Betul, benar-benar. betul. entrepreneur gitu. Nah, tantangannya pada saat itu sebelum nemuin usaha yang sekarang, itu struggle-nya banyak. Jadi dari mulai jualan telur udah pernah aku, Telur telur asin. asin. Ah, Udah pernah jualan itu yang ini ya, yang produk-produk, yang biasa ditemuin telur asin, telur puyuh asin, telur puyuh rebus, mm-mm. telur puyuh, Buyung upi. bukan, telur puyuh mentah, Ah, udah. Jualan ini, jualan apa, aduh. madu Ya, udah madu. pernah. Sampai itu ke kampung-kampung jualan madunya. Memang Ya, dari awal-awal ya, apalagi aku sebelum dari, pindah ke kota lagi, aku ke kampung gitu, keliling, ya, istilahnya kalau pasar kecil-kecil di desa itu namanya kalangan. ya. Jadi, kalangan itu Tiap hari itu pasti. tiap hari di tempat yang beda-beda. Berbeda. Kayak contoh nih hari Senin di kampung A, nanti Betul, Selasa di kampung B. betul. Jadi gini guys, kalangan itu pasar kejut. Iya, Ya, pasar pasar kejut, kejut. pasar kejut. Ada yang bilang pasar kejut, ada yang bilang kalangan. Iya. Tapi rutin tiap minggu. Iya, Tiap bukan. hari itu ada, tapi di kampung yang berbeda-beda. Betul. Misal Ya, hari Senin di kampung ini, ya. Selasa di kampung selanjutnya tuh. Nah, Betul. tapi untuk kampung tertentu jadinya mingguan. Oh, Iya, dia tiap hari betul. minggu, Iya. tiap hari Senin aja misalkan Betul. gitu. Tapi bagi yang pedagang, Jadi ya itu setiap tiap hari. hari. Iya, Setiap betul. hari. Itu kulturnya di wilayah kita ya, Hmm. di wilayah kita. Dan emang menyesuaikan dari pendapatan yang contoh nih kebanyakan di kampung aku itu rata-rata jadi petani karet. Nah, kalau Ah, petani karet kan mereka tuh kayak ada mingguan gitu ya, ada iya, yang iya, iya. bulanan mereka tuh, pendapatannya untuk penjualan. Nah, aku ngerintis awal mula usaha itu yang panjang prosesnya di jualan madu sih. Oh, dari ternak. Jualan madu, aku sampai, drop drop modal itu sampai 2 digit, pernah. 2 digit dapat, turun gitu. Karena pertama ya basic kita belum dapat nih untung, Mm-mm. nanti manajemen yang paling penting. Selain dari marketing, manajemen. Eee, jadi manajemen untuk ngelola ketika kita udah dapat income, nah itu penting banget. Nah kita kan basic-nya belum ada tuh di sana, apalagi tetap pengelolaan diri ya. Terkadang yang jadi hambatan itu ketika kita udah dapat income, malah gaya hidup yang naik. Betul. Income Betul. income naik, tapi gaya hidup naik gitu. Maksudnya, kayak ya sederhana aja sih, kita biasa makan telur nih, kan namanya income baru dapet nih, makan telur. Ketika udah dapat income yang agak naik, berubah nih jadi harusnya Ya, ditahan dulu tuh, ditahan dulu betul, sampai betul. ada ada titik di mana kita baru bisa untuk, naikin, Gaya hidup. ya pendapatan yang naik, baru naikin hal-hal yang lain gitu, hal yang dasar lah gitu. Nah kadang pengelolaan diri, manajemen itu jadi kendala. Perihal tentang marketing ya tergantung dari mental sih, gitu. Nah, Susah nggak sih memasarkan pada waktu itu? memasarkan dibilang susah balik lagi ke kita ya, itu yang paling pertama itu bukan tentang komunikasi, bukan tentang kamu berada di mana, tapi tentang kira-kira mental kamu sekuat apa, Mmm, gitu. karena yang ya apa ya, karena banyak pengalamanku ya, sales itu ketika kita datang ke rumah apalagi kamu ke kampung ya, Mhm, rada di underestimate, iya, betul nggak sih? Betul, iya, betul banget. iya Ya betul, kan? iya, Karena, jatuhnya malah dia bawa produk, contoh deh kayak pedagang kompor, oke oke, ya kan ada sales-sales kompor produknya kan. kompor, oke, Terus dia bikin acara, ibu-ibu ngumpulin tata cara untuk menggunakan oke, memasak gas dan iya, lain dengan hadiah selang gas. iya, oke, Ada kan Ah. viral itu kan. iya, Tiba-tiba setelah itu dikasih ke satu kartu, nggak ada yang beli kompornya. Langsung balik ibu-ibu. Langsung balik. Itu emang sesulit itu ya?
Eee, sulit itu kan masing-masing dari ini ya, masing-masing pertama personal, Hmm, balik lagi ke kita pribadi, terus juga, pangsa pasar, terus betul. juga kita mesti kenal konsumen kita tuh seperti apa yang mereka inginkan gitu. Hmm, Nah, dibilang sulit itu relatif, kalaupun memang kita ngerasa ini sulit banget, ya udah memang sulit gitu. hmm, Tapi untuk kita tahu sulit atau enggak kan mesti coba ya. Nah, ya, terkadang orang itu sukar untuk memulai, udah takut duluan gitu. udah Iya. worry duluan Ya ya. sebetulnya ketika udah kayak contoh tadi tuh jualan kompor segala macam, ke ibu-ibu walaupun dia nggak beli, ya minimal sebetulnya kerugian itu adalah keuntungan. Nah, Keuntungannya apa? Dia mau coba. Iya. Mau coba itu adalah keuntungan pertama. Nah, terkadang untung itu orang ekspektasinya Ke kepada duit. ke uang gitu, ke kos gitu ya. Ke Jadi kayak uang. dia udah ngeluarin biaya transportasi, terus juga dia udah buang waktu, padahal yang dia buang itu ketika dia nggak dapat dari segi income, Mm-mm. sebetulnya dia udah berani untuk memulai, itu udah sebuah keuntungan. Karena banyak orang itu mau berusaha tapi nggak mau Nggak mau jalan dulu. jalan dulu gitu. betul. Terkadang, eee, rencana itu penting, tapi bakal jadi nggak penting ketika rencana itu terlalu panjang dan cuman sebatas dipikirin aja. Kalau udah rencanain udah lanjut gitu, jalan gitu ya. Jadi sebenarnya niat dulu ya yang penting. Betul. Niat, Ya, setelah niat baru kumpulin Sama modal. ini sama ini gue mau nanya juga nih, Kumpulin modal terus jalanin ya kan? betul, mmm, eee, kendala terbesar dalam menjalani bisnis tersebut dan mmm, juga titik balik apa yang pada akhirnya yang membuat Bro Fajar akhirnya memutuskan buat pindah bidang nih? Kan oke, dari penjualan tadi itu iya, akhirnya memutuskan ke bidang yang sekarang, iya. perjalanannya gimana? Terus kendala apa tuh sampai bisa sampai memutuskan titik yang sekarang itu? Oke, kalau kalau bidangnya sekarang, kalau sekarang aku nekunin tentang teknis ya, teknis tuh kayak lebih Ya, ke servis. Nah, karena memang sekarang itu kendaraan listrik emang lagi marak. cukup marak dan orang-orang FOMO apalagi tentang BBM naik ya. Nah, itu sebetulnya secara apa namanya, secara nggak langsung sih. Jadi awal mula aku pindah dari bisnis, madu, pindah aku ini, untuk hidup sebelumnya kan di kampung tuh. Nah, Nah, aku jualan madu dari kampung juga ke antar kampung, yang lewat Kalangan tadi, Ya. pasar pasar Kejut tadi ya. Nah, aku juga jualan di kota, gitu. Ada kayak pasar khusus di, apa namanya, di tempat kota gitu ya. Aku setiap akhir pekan di sana. Nah, cuman, karena memang udah pindah dari kampung ke kota, nah aku coba mulai, bisnis yang baru gitu. Karena aku basic ketika kuliah, aku ada kerjaan sampingan. Hmm. Jadi di salah satu mall itu ada tempat kayak penyewaan mobil gitu, Oh iya, mobil mainan-mainan gitu. dulu tahu tahu cerita tahu ya. tahu. Dulu waktu Iya, kuliah Fajar ini benerin lah kerja di di salah satu wahana-wahana wahana di ya mall yang mainan lah gitu, naik kayak main anak-anak kuda-kudaan, gitu. kayak motor-motoran Kalian itu loh. pasti tahu sih, kalian pasti tahu. Iya, Kalau ya pasti notice lah ini ada gitu. iya. Jadi aku, memang basic-nya itu anak STM, terus juga, ikut teman-teman satu kuliah juga di teknik gitu. Nah, jadi, memang basic aku anak STM, terus juga lanjut, kuliah bareng sama teman-teman Mas Aldan sama Mas Ryan, itu teknik juga. Nah, sembari kuliah, kebetulan dapat kesempatan untuk kerja gitu. Jadi, kuliah itu siang, malam ya, dari maghrib sampai ke jam 9 jam 10 itu ngambil, job site, servis mainan di salah satu mall. Nah, itu aku dapat pengalaman di situ. Jadi selesai dari kuliah kan lanjut nih kehidupan yang udah selesai dari kuliah sudah, kerja udah, terus mutusin resign. Nah, apa namanya, proses perpindahan dari itu ketika udah pindah ke kota, itu kepikiran untuk ke arah sana gitu. Jadi, balik lagi ke back to basic lah ya. Jadi Balik gara-gara ada pengalaman di situ, ah coba deh Iya, jalan ini kali ya. coba lagi aja gitu jalanin, ada udah nyetok kayak spare part gitu. Kayak karena kalau kendaraan itu kan mainannya itu penting, part yang paling penting itu baterai. Jadi ya udah nyetok baterai, part-part yang emang penting di sana untuk perbaikan, ya udah jalanin. Sembari jalanin hal itu, Heeh. rupanya ada yang request untuk, customer lah gitu baru untuk perbaikan
kendaraan listrik kayak sepeda listrik gitu Nah, ya. Nah mulai dari situlah, nyoba gitu. Sebetulnya Sebenarnya aku nggak ada kalau untuk fokus ke ini ya, fokus ke sepeda listrik atau kendaraan listrik yang sekarang lagi booming ya gitu. Tapi memang sebelumnya itu mmm, kayak bisnis mulai dari jualan telur, terus juga madu. Itu yang paling penting kalau menurutku sih kenapa bisa sampai sekarang itu mhm, konsisten gitu. ah, Ah, betul. Konsisten tuh penting. Entah kamu, melakukan hal yang besar tapi kalau kamu nggak konsisten, nggak integritas juga, iya, itu walaupun income kamu surplus, itu kalau nggak ada konsisten sama integritas, itu semuanya bisa drop sih gitu. karena itu langsung berhubungan dengan customer kan ya? Betul, salah satunya itu Jasa, juga. jasa itu dilihat dari bagaimana pelayananmu dengan baik. Betul. Jadi, di luar konteks jasa ini, Ya, bagaimana menurutmu dengan maraknya kendaraan listrik? kalau yang Motor, mobil, sepeda, Hmm. kalau sudut pandang dari aku pribadi ya, sebetulnya kalau untuk yang sekarang ya aku enjoy aja sih, karena aku income-nya ya aku seneng gitu ya. semakin banyak Iya yang rusak, semakin sekali banyak yang income, masuk kan ya? cuman iya kebetulan ya serius sih kalau untuk ini masih besar sih Masih apa besar? namanya, teman-teman untuk tentang kebermanfaatan dari FOMO-nya atau Listrik. ketergantungannya orang-orang kepada kendaraan listrik. Karena kenapa? Yang pertama, itu ya maraknya tentang berita BBM, ya politik segala macam Iya, kayak tentang Sulat Hormuz, World War, eee, mmm, World War perang perang World dunia War ketiga. ya Perang Dunia Ketiga gitu ya. Jadi BBM stoknya, menipis atau buffer-nya udah minim. Nah itu ngaruh banget ke penggunaan kendaraan Listrik. listrik. Apalagi yang Oh, ngasih solusi ini kan, yang memang kayak seolah-olah udah paham tentang geopolitik gitu. Mmm. Jadi kalau nggak ada BBM, masyarakat tuh udah dikenalin sama kendaraan listrik gitu. Jadi betul. kalaupun memang nggak BBM, ya udah ada alternatif kendaraan listrik gitu. Nah, apalagi dengan campaign yang sekarang banyak kan ya kan, energi ramah lingkungan ya Iya, kan. Energi Jadi tapi ya solusinya adalah listrik. ya tapi ya ramah lingkungan itu mesti dipertanyakan ya, walaupun Ah, aku memang bisnis di ini kan betul. mesti dipertanyakan. Tapi tetap kalau ramah lingkungan. untuk Betul sisi betul. untuk sisi dari usaha ya cukup cukup luas sih, cukup luas Marketnya dapat ya. betul. Nambahin sedikit lah mengenai ramah lingkungan. Mmm, Kalau di Indonesia sendiri kayaknya belum 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 walaupun kita pakai mobil mmm, listrik ya atau mmm, kendaraan listrik, sebenarnya belum 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 ramah lingkungan banget lah. Karena cara ini kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, kalau ada teman-teman yang paham. mmm, PLN kita, pembangkit kita masih kebanyakan pakai batu bara, dan itu pun Betul dari tambang ya. betul. Jadi, mmm, kalau ngomongin soal lingkungan, baru kayaknya belum. Iya, mmm, jadi Kalau untuk ya ngomongin Indonesia ya. sebenarnya gini, produk motor listrik, mobil listrik yang katanya mmm, ramah lingkungan, Pangkalnya itu kan juga di tambang, iya dari tambang itu kan dari mmm, nikel nikel, ya kan. batu Nikel itu bara, buat menambang nikel itu mmm, masih menggunakan bahan bakar solar, kayak gitu-gitu. fosil yang katanya Fosil. ya iya, kan, oke. solar. Itulah teman-teman ya. Jadi nggak bisa dibilang ramah lingkungan juga. Nah, Langsung ini ya, buat insight langsung teman-teman lah, Heeh. maksudnya, iya wah ini ramah lingkungan segala macam. iya, Enggak Coba guys, dikorek-korek lagi enggak deh, guys. maksudnya mesti diselidiki lagi ya, selidiki lagi aja, mesti kritis gitu ya dengan kritis. kehidupan yang ada Intinya gitu. gini, kalau kalian masih pakai HP, itu juga dari tambang. Betul. Karena baterainya ya? Baterainya, Iya besinya, iya, sedangkan elektroniknya, tembaganya, itu iya, tambang semua. sedangkan tambang itu ya deforestasi. 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 Oke, mau dilanjut nggak? Nggak usah nggak usah. Iya, maksudnya lanjut Biar kalian pembicaraan cari yang tahu lain. sendiri lah ya. Iya, Ya oke. Sebenarnya kalau dari sisi yang ini ya, sisi dari yang secara Positif sih baik. ya dari segi secara kita income itu sebetulnya peluang untuk di masyarakat itu besar karena buka kesempatan-kesempatan yang berbeda. Karena kan sebelumnya kita tergantung dengan kendaraan kan yang konvensional BBM ya. Betul. Nah, kan itu udah saklek tuh, udah apa namanya, udah ada orang-orangnya, udah ada Mhm. jalurnya. Nah, ini jadi hal yang cukup menantang bagi kita yang pengen ngeraih kesempatan itu untuk Iya, belajar kendaraan listrik tuh kinerjanya seperti apa, fungsinya betul. seperti apa. Nah, kesempatan untuk kerusakannya itu kan ada. Nah, kelemahan dari yang sekarang itu lebih kepada banyak sih keluhan-keluhan yang customer pakai untuk kendaraan listrik ini. Salah satunya ya after sales. After sales. Betul, after sales sama durability. Durability itu daya tahan pakai kendaraan listrik itu sendiri. Sedangkan kalau yang konvensional kan kita udah tahu kayak
merek-merek yang udah terkenal itu lama gitu, pemakaiannya gitu ya. Itu, Oke. mau Jadi mau di-cut dulu? nggak usah, nggak apa. Kita langsung ke konklusi. Ya oke, kalau untuk sekarang ya teman-teman mungkin konklusinya Buat bagi pesan buat yang teman-teman lah Iya. yang ingin memulai usaha. iya, Sorry ya teman-teman agak dipotong ya karena kita mau sholat Jumat juga. oke, Iya. ya Sebenarnya biar jadi sebenarnya iya, sebenarnya masih banyak yang bisa diulik dari Bro Fajrin Next kan. episode kali ya. Iya, mungkin nanti next episode kali ya. Ini masih mhm, banyak banget guys, soalnya Soal dia di komunitas juga kita iya belum di bahas. komunitas Oh belum. belum, ini Ini banyak masih nih. di segi CEO ya. CEO, aku ini sih aku ini CEO iya iya, aja. oke, iya, Ya, pesan buat teman-teman yang pengen mulai usaha iya. dan eh, apa yang harus mereka lakukan. Ya sebetulnya kalau tentang overthinking itu bakalan ada aja sih. Cuman yang sekarang perbedaannya karena kita generasinya beda ya. Kayak aku nih, aku milenial nih. Tapi di era Gen Z sekarang itu banyak banget kemudahan. Contoh kayak informasi, terus juga akses ya Ya. informasi itu bakalan Dimanjakan banget sebenarnya. dimudahkan. Tapi memang karena saking banyaknya informasi itu terkadang malah bikin kayak overthinking sendiri. Jadi dengan banyaknya kemudahan yang ada, jangan pernah takut belajar dan jangan pernah takut nyoba sih. Ketika kamu udah mutusin untuk jadi entrepreneur, ya udah lakuin aja dulu walaupun mungkin kamu mikir kayaknya kurang ini, kurang itu, tapi coba jalanin dulu aja. Ketika kamu udah jalanin, kamu bakalan ketemu hal-hal yang nggak kamu duga gitu. Nah, ketika kamu udah terus konsisten dan kamu bakal tahu seperti apa progresnya yang ke depan, nah terus belajar insyaallah sih bakal dapet sesuatu yang kamu inginkan itu. Tapi yang paling pertama itu niat. Ketika kamu udah pasang niat, tujuan, kamu mau ngelakoni, mau usaha, ya insyaallah bakalan dapet apa yang kamu pengenin dari goals yang pengen kamu capai gitu. Mulai aja dulu, Iya. jatuh kemudian. Mulai lagi, Jatuh jatuh lagi, lagi. iya. Mulai lagi, jatuh lagi. Iya. Nggak tahu repetasi berapa kali, pasti ada suksesnya. Iya, oke. Betul, kalau kata orang tuh hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita mulai ya, tapi seberapa banyak kita bangkit Jatuh. lagi ya. Jatuh Iya. dan bangkit lagi. Iya. Baik, segitu dulu buat episode kali ini. Kita pamit dulu guys. See you guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.